Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai sebuah materi tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah dua isu yang sangat penting. Islam mengajarkan umatnya untuk berbagi kekayaan dan memperhatikan kesejahteraan. Dalam video ini kita akan membahas pandangan Islam tentang kemiskinan dan ketimpangan, serta solusi yang diajarkan oleh agama Islam. Kemiskinan menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah itu dalam firman-Nya Quran Surat Al-Balad ayat 16 yang artinya atau orang miskin yang sangat fakir. Adapun kata fakir berasal dari bahasa Arab yaitu al-fakru yang artinya membutuhkan. Dalam Islam, kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Ketimpangan adalah kondisi ketika beberapa orang atau sekelompok orang memiliki hak dan kesempatan yang lebih baik dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Ketimpangan pendapatan dipandang sebagai suatu isu sosial yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Islam menekankan prinsip keadilan ekonomi dan sosial di mana setiap individu memiliki hak-haknya yang perlu dihormati. Jika tidak diatasi, ketimpangan pendapatan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam masyarakat dan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Dalam perspektif Islam, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut penelitian, terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab kemiskinan di daerah-daerah miskin, yaitu kekufuran, permusuhan, kedengkian, dan kecemburuan. Selain itu, kemiskinan juga dapat ditimbul karena sebab struktural, yaitu karena kejahatan manusia terhadap alam, ketidakpedulian, dan kebahilan. Islam memandang bahwa kemiskinan adalah fakta yang dihadapi umat manusia, baik itu muslim maupun bukan muslim. Sedangkan ketimpangan pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan distribusi. Pendapatan yang tidak merata dapat dalam perspektif Islam, distribusi pendapatan harus dilakukan secara adil dan merata, dan Islam memiliki mekanisme dan cara penyelesaian atas problem kemiskinan yang tetap sama. Hukum-hukumnya fixed, tidak berubah dan tidak berbeda dari satu negeri ke negeri lain. Solusi dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Yang pertama ada zakat. Islam mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, yaitu memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang berhak menerimanya. Zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Yang kedua ada sedekah. Selain zakat, Islam juga mendorong umatnya untuk memberikan sedekah atau sumbangan sukarela kepada yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada keadilan ekonomi. Islam menganjurkan sistem ekonomi yang adil, di mana distribusi, kekayaan, dan sumber daya dilakukan dengan adil dan merata. Dan yang terakhir ada pendidikan dan keterampilan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan keterampilan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Studi kasus dari sejarah Islam dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
Sebuah studi kasus dari sejarah Islam dalam praktik distribusi kekayaan yaitu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II pada abad ke-8 Masehi. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang terkenal dengan kebijakan sosial dan ekonominya yang pro-rakyat. Pada masa pemerintahannya, Umar II menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di kalangan masyarakat Muslim. Salah satu tindakan nyata yang diambil adalah redistribusi kekayaan yang dilakukan melalui kebijakan pajak dan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, pajak keadilan. Umar II menetapkan pajak yang adil dan merata di seluruh wilayah kekhalifahannya. Pajak tersebut tidak hanya dikenakan pada lapisan masyarakat yang lebih rendah, tetapi juga pada golongan yang lebih berada. Dengan demikian, beban pajak distribusi secara adil di antara seluruh masyarakat. Yang kedua, redistribusi kekayaan. Umar II aktif dalam memastikan bahwa kekayaan umum digunakan untuk kepentingan semua warga. Beliau mengarahkan mengelola keuangan negara untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Yang ketiga, bantuan sosial. Khalifah Umar mendirikan berbagai lembaga amal dan bantuan sosial untuk membantu kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ini termasuk pemberian makanan, tempat tinggal, dan kelompok-kelompok yang membutuhkan. Yang keempat, pendidikan dan kesetaraan. Tingkat pendidikan di kalangan masyarakat, kesempatan ekonomi yang diperluas, dan ketimpangan yang dikurangi. Bantuan keuangan kepada Umar II juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan. Beliau meyakini bahwa dengan meningkatkan pendidikan dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan individu dan keluarga. Melalui kebijakan-kebijakan ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat Muslim pada masanya. Pendekatan holistiknya yang mencakup pajak yang adil, redistribusi kekayaan, bantuan sosial, dan penekanan pada pendidikan menjadi contoh bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat secara keseluruhan dalam perspektif Islam, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dianggap sebagai tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari masyarakat Muslim. Islam menekankan prinsip keadilan sosial dan ekonomi serta memberikan pedoman konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ketika melihat sejarah Islam, terutama melalui contoh-contoh seperti praktik Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita dapat menemukan solusi-solusi proaktif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, distribusi kekayaan melalui zakat, pajak yang adil, dan bantuan sosial menjadi instrumen utama dalam upaya mencapai keadilan ekonomi. Pentingnya pendidikan juga terangkat sebagai sarana untuk mengakhiri siklus kemiskinan dan meningkatkan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat dengan memahami hak dan tanggung jawab ekonomi dalam Islam. Komunitas Muslim diingatkan untuk saling mendukung dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.